Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 19310400047, Prodi Penjaskesrek Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya, yaitu psikologis penjas dan olahraga kesadaran diri. Poin pertama yaitu kesadaran diri. Metode latihan keterampilan mental yang sangat mendasar untuk meningkatkan performa atlet, salah satunya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri harus dimiliki atlet, bahkan kesadaran tersebut harus ditunjukkan oleh atlet dalam setiap proses latihan. Kesadaran akan membantu atlet untuk selalu fokus pada tugas yang harus dilakukan dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, kesadaran diri penting ditingkatkan karena kesadaran merupakan langkah awal untuk mengendalikan diri dari berbagai situasi yang penuh dengan tekanan. Ketika atlet mulai memahami manfaat latihan imagery sebagai teknik latihan mental, maka latihan tersebut bisa dijadikan sebagai persiapan bagi atlet sebelum berlaga di pertandingan. Dengan kesadaran, atlet juga akan memiliki konsentrasi lebih rileks sehingga atlet merasa lebih baik kemampuan dan mampu mengendalikan sesuatu. Kemampuan untuk mengendalikan sesuatu merupakan masalah penting bagi atlet. Apabila atlet berada dalam keadaan cemas, cenderung atlet memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Atlet yang memiliki kendali dan kesadaran diri akan selalu sadar dengan keadaan dirinya, emosinya, tingkat arousalnya, kadang konsentrasinya untuk mencapai penampilan maksimal. Atlet yang kurang memiliki kesadaran seringkali ditunjukkan dengan produk dan proses yang dicapai tidak memuaskan. Keterlibatan dalam proses latihan sangat memprihatinkan dan atlet tidak sadar dengan perannya sendiri sebagai atlet. Oleh karena itu, atlet harus didorong untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kesadaran diri merupakan bagian penting untuk mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Kesadaran merupakan langkah keterampilan mengelola stres dan mengelola masalah psikolog lainnya. Berkenaan dengan materi yang penulis bahasa pada bab ini, diharapkan mahasiswa atau pembaca dapat memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam proses pelatihan. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai pada bab ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa atau pembaca mampu menjelaskan pengertian kesadaran diri. Mahasiswa atau pembaca mampu menjelaskan pentingnya kesadaran diri. Mahasiswa atau pembaca mampu menjelaskan hubungan kesadaran dengan pengembangan keterampilan. Mahasiswa atau pembaca mampu menjelaskan strategi untuk mengelola kesadaran dalam keadaan stres. Mahasiswa atau pembaca mampu menjelaskan teknik mengembangkan kesadaran. Materi selanjutnya yaitu pengertian kesadaran diri. Untuk memahami pengertian kesadaran diri, penulis mendefinisikan menurut beberapa ahli, diantaranya Cartona dan Gulo. Mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi-emosi sendiri. Selain itu, Lewis tahun 2012 menjelaskan bahwa kesadaran adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Proses berupa refleksi di mana seseorang secara hal-hal yang menular berikut emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, kesadaran diri merupakan keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut. Selanjutnya, Wormedam pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kesadaran diri memiliki persepsi yang pasti tentang kepribadiannya, termasuk kelebihan, kekurangan, pemikiran, kepercayaan, motivasi, dan emosi. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialaminya, memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya, meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan memungkinkan diri kita akan memahami diri orang lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya, sehingga dirinya dapat memberikan respon pada orang lain setiap saat. Poin selanjutnya, pentingnya kesadaran diri. Dalam olahraga, atlet harus mampu menampilkan keterampilannya dengan baik. Oleh karena itu, atlet harus memiliki kesadaran yang ditumbuhkan pada dirinya. Atlet harus mampu berdiri sendiri, menerima tanggung jawab untuk menampilkan keterampilannya. Biasanya, selama musim libur berlatih, atlet harus bertanggung jawab pada latihan, terutama pada setiap aspek. Atlet harus berlatih mandiri walaupun tidak ditongkrongi pelatihnya. Atlet berlatih penuh semangat untuk mengembangkan dan memperbaiki keterampilannya.
Atlet harus menampilkan keterampilan merefleksi dan umpan balik pada penampilan yang dilakukannya. Buat koreksi atau perbaikan buat keterampilan tersebut ditampilkan secara otomatis melalui proses pengulangan dan koreksi-koreksi lainnya dalam setiap proses latihan. Mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Pertanyaan yang mendasar yaitu mengapa kelemahan-kelemahannya? Pertanyaan yang mendasar yaitu mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri? Alasannya yaitu yang pertama, atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk mengatur emosi. Yang kedua, kesadaran diri merupakan salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting dalam meraih kesuksesan. Yang ketiga, kesadaran diri merupakan langkah pertama dalam menciptakan apa yang atlet inginkan, dalam menguasai fokus perhatian, emosi, reaksi dari kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Kaitan dengan hal tersebut, pelatih harus meningkatkan kesadarannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempersepsikan kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan kesadaran diri sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan juga memerlukan kesadaran diri karena atlet perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraihnya, mengevaluasi, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Yang selanjutnya, hubungan kesadaran dan keterampilan. Atlet harus menampilkan keterampilannya dengan penuh kesadaran. Atlet harus mampu mengendalikan otot-ototnya, emosinya. Atlet sadar dan fokus terhadap tugas yang harus dilakukannya. Atlet harus memiliki kendali untuk mengatasi berbagai situasi. Atlet harus segera mengetahui ketika keseimbangannya goyah, ketika ketegangan otot berlebihan pada sejumlah kelompok otot tertentu atau pemikiran-pemikiran lain yang bisa mengganggu dirinya. Kesadaran atlet harus tetap selaras walaupun pada kenyataannya terjadi frustasi atau fluktuasi, tetapi yang diharapkan terjadi secara alami dan menyesuaikan dengan cepat dengan situasi yang terjadi. Apabila atlet selalu memiliki kesadaran dalam berbagai situasi akan terjadi proses penghematan energi yang dibutuhkan atlet untuk melakukan sesuatu hal ini. Sesuai dengan pendapat William tahun 1993 bahwa atlet yang memiliki kesadaran diri akan mampu menggunakan energi sesuai kebutuhannya. Poin selanjutnya yaitu aspek-aspek kesadaran atlet. Yang pertama, latihan keterampilan dasar. Kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut. Selanjutnya, banyak pelatih yang menyadari sepenuhnya bahwa latihan mental penting untuk meningkatkan performa atlet, tetapi tantangannya adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk latihan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, latihan kesadaran harus terintegrasi ke dalam proses latihan. Pelatih harus mendorong atletnya melakukan peregangan berkonsentrasi sebelum latihan. Atletnya melakukan peregangan berkonsentrasi sebelum latihan. Bentuk latihan ini harus dilakukan oleh atlet setiap latihan agar atlet sadar pada tubuhnya sendiri bahwa tubuhnya perlu diregangkan sebelum melakukan tugas-tugas penting dalam latihan, serta atlet akan fokus pada tugas-tugas yang akan dilakukannya. The all or none syndrome. Gejala semua, tidak, atau sama sekali. Menurut Cartono dan Gulo tahun 2000 menjelaskan, yang pertama, prinsip bahwa bergeraknya satu neuron itu berlangsung baik dengan kekuatan sepenuhnya atau tidak sama sekali terhadap suatu perangsang di atas seimbang kesadaran tanpa menghiraukan intensitas dari perangsangnya. Yang kedua, prinsip yang menyatakan bahwa suatu impuls neural akan bangkit dengan kekuatan penuh akan tidak bangkit sama sekali. Gejala all or none terkait dengan pelatihan bahwa kesadaran atlet akan berkembang dengan baik manakala atlet berpartisipasi dalam diri atau kesadaran atlet tidak berkembang sama sekali yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi atlet belajar keterampilan baru tidak mungkin bisa dikuasai dalam waktu relatif singkat. Tetapi keterampilan harus dilatih terus-menerus dalam proses latihan yang kontinu. Di tengah-tengah proses latihan, seringkali atlet merasa keterampilannya berkembang pesat
apabila atlet mampu menampilkan keterampilannya dengan baik. Atlet merasa gembira, namun jika atlet gagal, atlet mulai frustasi karena gerakan yang atlet latih hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, atlet harus mampu memelihara memotivasinya sepanjang proses latihan. Yang ketiga, menunjukkan penampilan terbaik. Untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus berlatih menampilkan performa terbaiknya. Misalnya, atlet harus belajar mengendalikan keseimbangan antara keadaan berjaya atau berada dalam keperkasaannya dan keanggungannya atau dalam keadaan turun performanya. Olahraga memiliki komponen-komponen yang harus seimbang untuk penampilan ideal. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa apakah berada dalam performa puncak atau di bawah merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikologi harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimilikinya. 4. Kesadaran mengelola stres. Supaya atlet mampu menampilkan gerak dengan konsisten, atlet harus sadar pada penampilan terbaiknya. Atlet harus belajar mengendalikan kegembiraan agar energi benar-benar disalurkan hanya untuk penampilannya. Untuk mengelola kapan arousal ketergugahan berada terlalu rendah atau kapan arousal harus meningkat. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet, atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Poin selanjutnya yaitu teknik meningkatkan kesadaran. Yang pertama, memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan informasi mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet. Di dalam jurnal, ditanyakan mengenai stresor atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres, perasaan yang berhubungan dengan performa, konsentrasi, dan pelaksanaan keterampilan. Setelah atlet atau tim bertanding, atlet atau tim tersebut diskusi dengan pelatih mengenai apa yang telah dipelajari oleh setiap anggota tim. Pelatih bisa menetapkan tujuan baru atau memodifikasi tujuan yang sudah ditetapkan. Memberikan umpan balik terhadap performa yang ditampilkan. Umpan balik tersebut dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan penampilan. Atlet teknik ini membantu atlet belajar dari pengalamannya lalu yang pernah dilakukannya. Selanjutnya menutup tersebut dan mulailah untuk fokus pada penampilan berikutnya. Teknik ini juga membantu pertandingan di mana atlet harus menampilkan performanya yang relatif singkat. Hal ini penting selalu atau meninggalkan penampilan baru lainnya. Membaca jurnal atau atlet informasi dari sebuah informasi, pelatih dan teknik. Pelatih dan ahli psikologi olahraga harus mengetahui keadaan psikologi atlet sebelum tampil dalam pertandingan, sehingga setelah selesai pertandingan, pelatih dan ahli psikologi olahraga bisa membandingkan skor yang diperoleh sebelum dan setelah penampilan. Pelatih harus tahu bagaimana keadaan psikologi yang terjadi ketika atlet menampilkan performa terbaiknya. Untuk mengetahui psikologis atlet misalnya dalam keadaan cemas, baik kognitif, somatik, dan kepercayaan diri sebelum pertandingan, bisa menggunakan kuesioner kecemasan yang dirumuskan oleh Martinsville dan Burton pada tahun 1990, yaitu CSAI. Memonitor keadaan psikologis merupakan suatu teknik untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan performa ideal atlet. Ahli psikologi olahraga Eropa sudah melakukan prosedur seperti itu pada atlet elitnya, memonitor bagaimana keadaan denyut nadinya, tekanan darahnya, gelombang otaknya, ketegangan ototnya, respon kulitnya, dan memonitor tingkat katkoleminnya, yaitu zat-zat kimiawi yang diduga memainkan peranan dalam jenis depresi tertentu. 2. Latihan imagery. Latihan imagery bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur. Latihan teknik imagery digunakan untuk mengingat kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkah rasolnya, pemikirannya, ketegangannya ototnya, konsentrasinya yang pernah dialami. Latihan imagery merupakan alat yang efektif sekaligus bisa menghasilkan kesadaran ketika mengisi lembar umpan balik. Setelah atlet menampilkan performanya, atlet yang tidak yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya bisa memutar ulang performanya untuk menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan
dan hadiri pada momen tertentu. William pada tahun 1993. Baik, itulah PowerPoint yang sempat saya paparkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.